Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam amino dan protein. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rana Kesha Papaya dengan NIM 125. Mohon maaf, maksud saya 25, 25, 23, 35. Ini saya akan mempresentasikan tentang protein dan asam amino. Pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada asam amino, ikatan peptida, protein, juga lipid. Asam amino itu adalah dasar atau komponen utama penyusun protein. Jadi molekul-molekul asam amino ini saling berkaitan satu sama lain melalui ikat peptida untuk membentuk protein linear panjang yang dikenal sebagai protein. Dengan kata lain, asam amino ini merupakan molekul-molekul kecil hasil pemecahan protein yang berfungsi sebagai bahan dasar untuk proses biologis dalam tubuh. Jadi, asam amino ini merupakan gabungan mohon maaf, maksud saya protein ini merupakan penggabungan dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Klasifikasi asam amino sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada asam amino esensial. Jadi asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Sedangkan asam amino non esensial itu dia bisa disintesis oleh tubuh secara alami. Jadi tidak mutlak harus ada dalam asupan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Yang ketiga itu adalah asam amino kondisional. Kalau kondisional ini eh, dia tidak dapat sintesis karena alasan tertentu atau kondisi tertentu seperti sakit atau bayi prematur. Jadi kalau bayi prematur itu organ tubuhnya belum sempurna untuk mensintesis asam amino tersebut. Eh, Kimia dari asam amino, jadi secara kimiawi sebuah molekul asam amino ini terdiri dari empat gugus utama penyusunnya. Semua itu terikat pada satu atom pusat yang disebut dengan atom karbon alfa. Jadi atom C ini disebut dengan karbon alfa karena dia langsung mengikat empat gugus utama asam amino seperti gugus amino atau NH2, terus ada gugus karboksil atau COOH, ada atom hidrogen dan rantai cabang atau R. Jadi inilah yang nantinya disebut dengan atom karbon alfa. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan peptida. Jadi ikatan peptida ini terbentuk melalui reaksi antara gugus karboksilat COH dari satu asam amino dengan gugus NH2 atau gugus amina dari asam amino lainnya. Gabungan dari banyaknya asam amino melalui ikatan ini nantinya akan membentuk polipeptida. Polipeptida itu adalah polimer linier. Jadi dia adalah polimer dari gabungan monomer-monomer asam amino yang tersusun secara linear ini biasanya ini juga disebut dengan residu. Jadi protein sendiri ini bisa diklasifikasikan sebagai protein jika dia memiliki lebih dari 40 residu asam amino. Ini adalah contoh dari ikatan peptida ya. Bagaimana terjadinya ikat peptida itu ketika gugus karboksil atau COOH dari asam amino pertama itu berinteraksi dengan gugus NH2 dari asam amino kedua. Tapi yang berinteraksi itu hanya gugus hidroksil OH-nya dan gugus hidrogen dari NH2. Jadi gugus karboksil dari COH dan gugus hidrogen dari NH2 ini berinteraksi atau berarti nantinya dia membentuk HOH atau melepaskan molekul air atau H2O. Setelah molekul ini nantinya lepas, atom karbon dari eh, gugus karboksil dari asam amino pertama itu nantinya berkaitan langsung dengan atom hidrogen dari gugus amina asam amino kedua. Inilah nantinya yang disebut dengan ikatan peptida. Jadi gugus OH-nya ini berikatan atau melepas. Jadi karboksilnya melepas OH, aminanya melepas H, itunya nanti akan membentuk H2O. Nah, itu setelah dilepaskan H2O-nya ini, gugus karboksilnya nanti dari asam amino pertama itu akan berdekatan langsung dengan jadi asam amino kedua. Oh, itu disebut tidak menghasilkan dia tidak.
Setelah itu beberapa ikatan yang mungkin terjadi dalam polipeptida atau protein itu ada ikatan disulfida. Ada ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini terjadi antara dua atom sulfur dari asam amino. Ini adalah merupakan ikatan yang kuat yang berfungsi untuk mempertahankan struktur tiga dimensi protein. Selanjutnya ada ikatan hidrofobik. Kalau ikatan hidrofobik ini terjadi antara gugus non polar, jadi sama-sama tidak suka air. Ini nantinya gugus ini akan cenderung berkumpul di tengah di dalam protein ya untuk menghindari kontak dengan air. Yang selanjutnya ada ikatan ionik. Kalau ikatan ionik ini terjadi antara gugus yang bermuatan positif dan negatif. Setelah itu ada ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen ini terjadi antara atom hidrogen dengan atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen. Ininya ikatan hidrogen ini nanti akan berperan penting dalam pembentukan struktur sekunder protein seperti alpha helix dan lembaran beta. Selanjutnya ada protein. Protein ini adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi, merupakan polimer yang terbentuk dari rantai panjang asam amino yang saling berikatan. Asam-asam amino ininya, asam-asam amino ini nanti akan saling terhubung satu sama lain melalui ikatan peptida. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi kata protein sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, proteos, yang memiliki arti utama atau yang pertama. Hal ini adalah mencerminkan perannya sebagai makromolekul yang paling penting dan paling melimpah di dalam sel. Komposisinya dari protein sendiri itu terdapat karbon 50%, 7% hidrogen, 23% oksigen, 16% belerang, dan 0,3% fosfor. Eh, Struktur protein. Jadi struktur protein itu ada struktur primer. Struktur primer ini adalah empat tingkatan ya, tingkat struktur protein. Ada dari primer, sekunder, tersier, dan ter kuarter. Jadi kita mulai dari struktur primer dulu. Kalau struktur primer ini merupakan susunan linear asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nantinya dia akan membentuk rantai polipeptida. Jadi struktur primer ini merupakan yang paling sederhana. Struktur ini berupa urutan linear asam amino yang berdekatan. Ini struktur yang sangat penting ya karena dia akan menentukan bentuk dan fungsi protein di tingkat selanjutnya. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan di satu asam amino saja itu fungsinya bisa jadi berubah nantinya. Selanjutnya ada struktur sekunder ya. Kalau struktur sekunder ini dia merupakan bentuk tiga dimensi. Mohon maaf, maksud saya bentuk rantai polipeptida yang berlipat-lipat. Artinya ini akan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi kalau struktur primer tadi dia cuman linear satu garis aja, kalau sekunder itu dia eh, rantai polipeptidanya sudah mengalami perlipatan atau penggulungan. Nantinya struktur ini distabilkan oleh ikatan hidrogen. Eh, Bentuk utamanya itu ada dua, jadi ada alpha helix. Alpha helix itu nantinya dia yang menggulung, kalau yang beta sheets itu bentuknya lembaran. Jadi kalau alpha helix itu yang paling banyak ya, struktur sekunder yang terbanyak dalam protein. Eh, Struktur sekunder ini merupakan kestabilan awal pada protein. Selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier ini merupakan struktur tiga dimensi yang berasal dari gabungan beberapa struktur sekunder yang membentuk satu rantai polipeptida. Ini kalau struktur tersier ini, jadi dia adalah bentuk tiga dimensi dari satu rantai polipeptida. Pada tahap ini, bagian alpha helix dan beta sheets itu mulai berinteraksi dan melipat menjadi bentuk yang lebih kompleks. Struktur ini nantinya dipertahankan dari beberapa jenis interaksi. Ada ikatan hidrogen, ionik hidrofobik, dan disulfida. Bentuk bentuk tersier ini nanti akan menentukan fungsi biologis dari suatu protein. Misalnya sebagai enzim atau hormon atau untuk antibodi. Yang terakhir ada quaterner ya. Kalau struktur quaterner itu
dia lebih kompleks. Jadi kalau yang primer, sekunder, dan tersier tadi hanya melibatkan satu rantai polipeptida, kalau yang kuarter ini sudah melibatkan beberapa rantai polipeptida. Eh, Struktur ini tuh terbentuk ketika terbentuk lebih dari dua rantai peptida. Jadi nantinya akan bergabung menjadi suatu protein fungsional. Nantinya ini akan dipertahankan oleh interaksi-interaksi yang sama seperti struktur tersier, kayak ikatan hidrogen, ionik, disulfida, atau hidrofobik. Ya, dari struktur ini adalah hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu terdiri dari 4 subunit protein dan berfungsi untuk mengangkat oksigen dalam darah. Jadi kalau kesimpulannya adalah kalau struktur protein ini ada 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah merupakan struktur primer, jadi urutan asam amino, dan struktur sekunder itu berupa alfa heliks dan lembaran beta, sedangkan struktur sekunder tersier maksud saya itu adalah tiga dimensi dari satu rantai peptida. Kalau yang quaternar itu gabungan dari beberapa rantai polipeptida yang menjadi satu protein fungsional. Jadi semakin tinggi, memang semakin tinggi tingkatannya itu semakin kompleks ya bentuk dan fungsinya. Selanjutnya ada uji Biuret. Salah satu contoh uji yang digunakan untuk mendeteksi protein adalah uji Biuret. Uji Biuret ini adalah untuk mendeteksi ada tidaknya protein dilihat dari ikatan peptidanya. Jadi uh, bagaimana cara untuk mendeteksi keberadaan protein dalam makanan itu dilihat dari uji Biuret. Seperti ada gambar yang sebelah kanan ya, bisa kita lihat eh, Cu2+ itu berikatan dengan atom nitrogen pada ikatan peptida yang menghasilkan warna di purple atau warna ungu sebagai tanda hasil positif. Kalau dilihat dari hasil tabel pengamatannya, itu hanya brokoli rebus yang tetap berwarna hijau, jadi sama seperti warna aslinya. Sedangkan yang lainnya itu menjadi warna ungu ketika ditambahkan CuSO4. Jadi ini tandanya sampel-sampel yang berwarna ungu setelah penambahan CuSO4 itu positif mengandung protein. Sedangkan yang brokoli rebus itu warna hijaunya tetap tidak berubah, tidak ada warna ungu. Itu menunjukkan hasil negatif kandungan proteinnya atau tidak terdeteksi menggunakan uji ini. Eh, jadi kesimpulannya, semakin jelas warna ungunya ini, maka semakin kuat indikasi adanya protein atau ikatan peptida dalam sampel yang diuji. Jadi kesimpulan dari uji Biuret ini dia digunakan untuk mendeteksi protein berdasarkan keberadaan ikatan peptidanya. Hasil positifnya itu ditunjukkan oleh terbentuknya warna ungu atau violet akibat pembentukan kompleks antara ion Cu2+ dengan ikatan peptida. Selanjutnya ada uji ninhidrin. Eh, Jika sebelumnya digunakan untuk mendeteksi ikatan peptida pada protein utuh, kalau uji ninhidrin ini lebih spesifik untuk mendeteksi keberadaan asam amino bebas, terutama pada asam amino alfa. Eh, Jadi pada uji ninhidrin ini adalah merupakan metode analisis kualitatif yang menggunakan reaksi warna untuk mengidentifikasi adanya keberadaan asam amino dan protein dalam makanan. Eh, jadi uji ini dilakukan dengan melakukan 1 mm sampel dan menambahkan 3 hingga 5 tetes salpetan 1% ninhidrin. Setelah dilakukan pemanasan dan atau diletakkan di air mendidih, hasil positifnya itu ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu biru. Jadi pada tabel hasil pengamatan yang di sebelah kanan, telur ayam kampung, tahu, telur ayam ras, kacang tanah rebus, dan telur bebek itu menunjukkan
berwarna menjadi ungu atau biru ungu setelah dipanaskan. Hasil tersebut menunjukkan adanya asam amino dalam sampel. Sementara brokoli rebus itu tetap ya warnanya, tetap hijau. Meskipun saat dilakukan pemanasan, sehingga brokoli ini tetap dianggap tidak terdapat atau tidak adanya asam amino dalam sampel. Jadi dia tidak memiliki kandungan asam amino bebas yang terdeteksi ya. Kalau dari gambar sebelah kiri ini dapat dilihat mekanisme reaksi ninhidrin dengan asam amino yang menghasilkan senyawa berwarna ungu. Senyawa berwarna ungunya itu bisa disebut dengan Ruhemens purple. Jadi uji ninhidrin ini digunakan untuk mendeteksi asam amino bebas. Hasil positifnya itu tadi ditandai dengan warna ungu atau warna biru setelah dilakukan pemanasan atau dilakukan di dalam NDD. Jadi warna ungunya ini terjadi akibat reaksi antara nitrin dan gugus amina pada asam amin. Ini adalah data pustaka yang saya gunakan ketika menyusun PowerPoint pada presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.